Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala nikmat dan karunia yang dan intinya dilimpahkan kepada kita semua. Terus salawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani fid din, azan ya Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita tentang penjelasan matan al-aqidah at-tahayyah min aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab Matan Aqidah At-Tahawiyyah, kita telah sampai pada matan yang ketiga pada kesempatan ini yang akan kita jelaskan, yakni wala syai'a mithluhu. Wala syai'a mithluhu. Yang sebelumnya pada matan yang kedua adalah naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillah innallaha wahidun la syarika lah. Lalu kita masuk pada matan yang kedua, yang ketiga, yakni wala syai'a mithluhu. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya. yakni tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walam yakul lahu kufuwan ahad." Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya, dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Sekutu-sekutu yakni yang serupa dan sepadan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Maryam ayat 65. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hal ta'lamu lahu samiyah." Hal ta'lamu lahu samiyah. Apakah kamu mengetahui ada orang yang sama dengan dia, yakni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut untuk disembah. Yang sama dengan dia maksudnya adalah yang semisal atau yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, penyerupaan dan penyetaraan adalah dua predikat yang wajib dinafikan, yang wajib ditolak, yang wajib ditiadakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalian dimuliakan Allah, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diserupai oleh seorang pun dari makhluknya.
Dan inilah yang wajib kita tetapkan dan wajib kita yakini, yaitu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya, dengan tidak menyerupakannya dengan yang lain, dengan seorang, dengan siapapun, dengan seorang pun dari makhluknya, dan tidak memisalkannya dengan makhluknya Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini terdapat bantahan terhadap golongan musyabbihah yang selalu menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang berkeyakinan bahwasanya Allah seperti makhluknya, di mana mereka juga tidak membedakan antara yang mencipta yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ciptaan yakni makhluk. Dan ini adalah mazhab, pandangan yang keliru, batil, jika ada yang berkeyakinan bahwa sama antara pencipta dan yang dicipta. Dan kebalikannya adalah golongan Mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah, yang memiliki pandangan ekstrim dalam mensucikan Allah, sehingga justru mereka menafikan, meniadakan dan menolak apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sekali lagi, karena menghindari sikap menyerupakan Allah dengan makhluk dan at-tashbih sebagaimana klaim yang dilakukan oleh mereka. Terus sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua golongan di atas yang kita sebutkan tadi adalah bersikap ekstrim atau ghulu. Golongan Mu'attilah ekstrim dalam menyucikan Allah dan menafikan penyerupaan. Dan golongan musyabbihah adalah sebaliknya, ekstrim dalam menetapkan al-itsbat, menetapkan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah adalah bersikap pertengahan. Mereka menetapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan untuk dirinya, yang pantas dengan kemaha kuasaannya, dengan kemaha agungannya, tanpa menyerupakan tashbih dan tanpa mengingkari ta'til. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Juga firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an tentang perkara ini kita bisa jelaskan, yakni laisa kamitslihi syai'un, bahwa tidak ada yang serupa dengannya. Dan ini adalah peniadaan terhadap penyerupaan at-tashbih. Dan firman-Nya wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini adalah peniadaan terhadap pengingkaran at-ta'til. Dan inilah pandangan yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah sebabnya dikatakan bahwa al-mu'attil, orang-orang yang mengingkari dan menafikan sifat-sifat Allah, adalah penyembah ketiadaan. Dan sebaliknya al-musyabbih, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, adalah penyembah berhala. Sedangkan ahli tauhid, Ahlussunnah wal Jamaah, adalah dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb yang esa, tunggal, dan tidak ada yang serupa dengannya. Terus sekalian, itulah ya makna dari wala syai'a mithluh. Tidak ada yang serupa, atau tidak ada sesuatu pun yang serupa semisal dengannya. Pada matan yang keempat dalam kitab ya Al-Aqidah At-Tahawiyah adalah wala syai'a yu'jizu. Wala syai'a yu'jizu. Tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Ini adalah penetapan bagi kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.
juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadiran. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Begitu juga firman-Nya, innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Maka Al-Qadir yang Maha Kuasa maknanya yang sangat hebat dalam kekuasaan, kemampuan. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak dilemahkan oleh sesuatu pun. Apabila Dia menghendaki sesuatu, maka Dia hanya berfirman, jadilah. Maka ia pasti terjadi. Maka di sini terdapat penetapan bagi kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Penetapan bahwa kekuasaannya itu meliputi segala sesuatu, dan penetapan bahwa itu umum untuk segala sesuatu, untuk semua. Adapun kalimat yang sini dikatakan oleh sejumlah penulis, sesungguhnya Dia Maha Kuasa terhadap apa yang Dia kehendaki, adalah keliru. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengikat kuasanya dengan kehendaknya. Akan tetapi firman Allah Subhanahu wa taala, ala kulli syai'in qadir. Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mengusung segala sesuatu itu menggantungkan, mengikatkan, mengharapkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sebaliknya. Tapi segala sesuatu inilah makhluknya, manusia, tumbuhan, hewan, langit, bumi, dan semuanya adalah menggantungkan kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tersebut hanya terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan Dia Subhanahu wa taala Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Hal itu karena mengumpulkan memiliki waktu terbatas, tentu waktu yang akan datang, dan Dia Subhanahu wa taala kuasa untuk melakukan itu, untuk mengumpulkan segala sesuatu pada waktu tersebut dalam waktu yang sangat singkat dan sekejap. Yakni adalah semua penduduk langit dan bumi adalah mampu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabba wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya Subhanahu wa taala ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata dan disebarkan pada keduanya, dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semua apabila dikehendaki. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Maka karena itu semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga benarlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu mengumpulkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala wala syai'un yu'jizu. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkannya. Allah Subhanahu wa taala adalah wala syai'a mithlu, tidak ada yang serupa atau yang semisal dengannya. Semoga ini bisa kita fahami dengan sebaik-baiknya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.